Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup berlimpah. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Pada teks sebelum ini diceritakan, jadi teks yang dibaca ini sebelumnya ceritanya adalah tentang orang kaya yang datang kepada Yesus untuk minta petunjuk. Ternyata justru Yesus mengecewakan dan ia akhirnya pergi dengan sedih. Kosakata yang penting itu dia pergi dengan sedih. Orang kaya ini tidak sanggup menerima tantangan Yesus untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, lantas mengikuti Yesus. Nah, karena kasus itu, maka Yesus kemudian memberikan 3 dasar pemikiran bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita melihatnya dalam 3 hal berikut. Yang pertama tentang sementara dan kekal. Manusia itu lemah karena memang tercipta dari debu tanah. Oleh karena itu, supaya menjadi kuat, manusia membutuhkan faktor eksternal sebagai penunjang atau bisa dikatakan sebagai suplemen. Ada 2 penolong utama untuk menguatkan manusia yang lemah tersebut, yaitu harta 1 dan 2 Allah. Keduanya berdampak nyata dalam mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Misalnya 1, harta. Tanpa uang kita tidak bisa makan karena tidak bisa membeli beras. Nah, karena tidak makan maka kita menjadi semakin lemah. Sehingga kemudian uang itu yang dipakai untuk membeli beras dan sayur-sayur serta lauknya, itulah yang dapat dikatakan penolong menjadi kuat. Kemudian yang berikutnya, tanpa Allah kita tidak bisa hidup, sehingga masuk ke dalam kelemahan kekal. Karena dalam kitab Kejadian ditulis bahwa yang memberi hidup itu adalah nafas Allah. Sehingga kalau nafasnya tidak ada, ya mati. Dan kalau itu nafasnya Allah berarti tanpa Allah, berarti mati, tidak bisa hidup. Disinilah maka dikatakan bahwa kita yang lemah ini mempunyai 2 penunjang. 1 tentang harta atau uang, yang 1 adalah Tuhan atau Allah. Bedanya menjadi lebih jelas di sini. Harta hanya bisa menolong sesaat saja dan secara kasat mata. Uang hanya berguna ketika kita masih hidup. Uang tidak ada fungsinya lagi kalau kita ini mati. Mungkin Anda protes sedikit ya. Yang mati pun butuh uang, Romo. Kan penguburan sekarang harganya mahal. Nyewa tempat rumah duka aja sudah jutaan. Iya benar, tetapi bagi yang mati ia tidak butuh uang sedikit pun. Mau dikubur, mau dibakar, mau dilempar di sungai, itu enggak penting bagi yang mati. Kecuali kadang-kadang orang mati ditipu dengan uang-uangan palsu untuk menyogok penjaga kubur misalnya. Tapi sebenarnya orang yang mati itu tidak membutuhkan tersebut. Itu berarti harta atau uang hanya bisa menolong sesaat atau sementara. Sekarang mari kita melihat berikutnya. Uang beda dengan Tuhan. Tuhan itu menolong selamanya. Karena tadi saya masih ingat bahwa
dua penolong utama yaitu harta dan Tuhan tadi, uang dan Tuhan tadi. Nah sekarang kita melihat bahwa ternyata kalau Tuhan itu menolong itu sifatnya kekal. Memang benar pertolongan Tuhan itu tidak selalu jelas dilihat. Seringkali dibungkus dalam sebuah misteri. Maka disinilah terdapat sebuah pilihan. Mau yang sesaat, sementara, yaitu pada harta atau uang, atau kita mau yang kekal, dan itu hanya bisa ditawarkan oleh Tuhan. Maka disinilah penting untuk kita melihatnya. Memang kedua-duanya menolong, tapi pertolongan tersebut ternyata ada yang bersifat sementara, tetapi juga ada yang bersifat kekal. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, memilih yang kekal. Dalam realita, pilihan yang dijatuhkan pada Tuhan, artinya kita memilih orang beriman, memilih yang kekal, seringkali tidak masuk akal. Mana mungkin kita bisa hidup hanya mengandalkan Tuhan belaka kalau tanpa uang? Kan seringkali pertanyaannya begitu. Bukankah manusia membutuhkan uang untuk membeli beras tadi? Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan cerita singkat berikut. Ada cerita kecil tentang hal ini. Di suatu waktu ada sebuah gedung SD dan TK milik sebuah paroki yang sudah sangat usang. Temboknya berasal dari bambu. Beberapa bagian atapnya bocor. Ya jelas saja dengan sekolah yang seperti ini, minat untuk sekolah di situ tentu semakin sedikit. Melihat itu, saya berniat untuk membongkar dan merobohnya. Kemudian seorang guru bertanya, "Romo, uang dari mana untuk membangunnya kembali?" Dengan penuh keyakinan saya menjawab, "Uangnya muncul dari doa." Oh, dia ketawa ya. Lalu bilang, "Kalau doa bisa mendatangkan uang, saya mau ikut Romo saja." Saya jawab, "Waktu yang akan membuktikan bahwa doa itu adalah segalanya." Kalau segalanya adalah Tuhan, maka uang pun dalam segalanya adalah Tuhan. Dan benar, selalu ada saja hal-hal yang tidak terduga yang bagi saya itu misteri. Sampai sekolah TK dan SD ini selesai dibangun dengan modal kebaikan Tuhan. Jadi bukan saya yang membangun, tetapi Tuhanlah yang membangunnya. Karena apa? Modalnya enggak ada. Memang ya tentu dilapisi dengan kerja keras, tetapi penentu utama adalah Tuhan. Ini mau membuktikan memilih kekal itu sebenarnya, memilih yang kekal itu bukan sesuatu yang mustahil. Memilih untuk mengandalkan Tuhan yang tidak tampak, kadang-kadang memang tidak segera berdampak. Disinilah kita dihadapkan tentang sebuah iman. Disinilah dibutuhkan iman akan Allah. Sebab yang ditawarkan Allah lebih dari sekedar yang tampak, tetapi surga yang mulia. Hari ini kita diingatkan kembali akan janji Tuhan, dalam Dia segala sesuatunya itu mungkin. Tidak sekadar hal-hal yang material belaka, bahkan surga pun ditawarkan Tuhan bagi kita. Jadi sebenarnya kita kan nggak mungkin masuk surga karena kita sudah dibelenggu oleh dosa. Tetapi ternyata yang tidak mungkin itu sungguh-sungguh diwujud nyatakan oleh Tuhan. Berarti kalau segala-galanya Tuhan, maka yang lain-lainnya menjadi sesuatu yang mungkin, bukan tidak mungkin. Itulah kalau kita memilih yang kekal. Sekarang mari kita mencoba bagaimana memilih yang kekal itu dapat terjadi. Bagaimana kita ini bisa mempersiapkan diri supaya pilihan akan yang kekal itu benar-benar terwujud nyata. Maka poin yang ketiga berarti menihilkan diri. Sabda Tuhan hari ini di bagian terakhir kita dapat menemukan rumusan matematis yang menarik.
Kalau matematika itu 1 tambah 1 2. Tetapi dalam iman yang diungkapkan pada hari ini ternyata tidak. 1 tambah 1 itu 2 matematikanya. Tetapi kemudian di dalam kitab suci disebutkan 1 dikurangi 1 sama dengan 100. Itulah rumus iman, bukanlah rumusan penjumlahan kalau demikian. Tetapi pengurangan menjadi 0 yang berdampak pada perkalian menjadi 100. Artinya begini, dalam matematika berapapun ketika dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Itu matematika. Namun dalam iman segala sesuatu mesti dikalikan dengan angka 0 supaya mendapatkan angka 100. Lalu bagaimana itu bisa dimengerti? Itu artinya kita mesti meninggalkan segala-galanya, baik yang material maupun yang spiritual, yakni harta, nyawa, bahkan juga ketenangan hati, agar bisa memasuki kerajaan surga. Hanya dengan kehilangan segala-galanya, menjadikan diri kita ini 0 tanpa apa-apa, ternyata kita memiliki segalanya, yaitu Tuhan. Maka dikatakan oleh Yesus pada hari ini, siapapun yang memiliki Tuhan tersebut, dia akan mengalami kelimpahan 100 kali lipat. Ketika segalanya adalah Tuhan, maka kita akan menemukan kelimpahan yang secara luar biasa dan secara tidak terduga. Maka disinilah ketika kita sungguh-sungguh melihat bahwa segala sesuatunya mungkin dalam Allah, itu mungkin ketika kita menihilkan diri. Itu tidak mungkin ketika kita tidak memiliki penolong yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, supaya kita semua dapat mengerti bahwa dalam hidup ini segala-galanya adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita.